Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Safa Zahrotus Syifa dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika profesi. Etika profesi adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur seseorang dalam menjalankan pekerjaannya agar bertanggung jawab dan profesional. Dalam Islam, etika profesi merupakan perilaku kerja yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, sehingga pekerjaan tidak hanya bernilai duniawi saja, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dasar dalam etika profesi yang terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun Al-ayah, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. At-Taubah ayat 105. Nah, ayat ini tuh menjelaskan bahwa setiap pekerjaan manusia akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab, apapun itu jenis pekerjaannya. Nah, adapun tujuan dalam etika profesi menurut perspektif Islam, yaitu yang pertama, agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pekerjaan kita, niatkan agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan menjalankan pekerjaan dengan amanah, apapun itu pekerjaannya. Nah, contohnya seperti kita diberikan perintah untuk mengerjakan A. Nah, kita harus mengerjakannya, jangan malah mengerjakan B dan pekerjaan A itu diberikan kepada orang lain. Nah, itu tuh tidak amanah. Yang ketiga yaitu untuk menumbuhkan kepercayaan. Nah, dalam bekerja kita harus mendapatkan kepercayaan orang lain. Misalkan kita menjadi guru, kita harus mendapatkan kepercayaan dari orang tua, murid-murid yang kita ajari atau yang menjadi peserta didik kita. Dan yang keempat yaitu menjaga kehormatan profesi. Nah, apapun profesi kita harus menjaga kehormatannya. Jangan sampai profesi yang kita punya itu tercemar atau dipandang buruk karena kita melakukan kesalahan yang fatal dalam profesi tersebut. Yang kelima yaitu memberikan manfaat bagi sesama. Apapun pekerjaannya yang halal, yang baik, pasti akan bermanfaat bagi sesama. Misalkan petani yang menanam tanaman, yang menanam bahan pokok bagi kita. Nah, itu sangat bermanfaat untuk pangan bagi masyarakat luas. Dan guru yang bermanfaat dalam bidang pendidikan, dokter dalam bidang kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu 5 prinsip-prinsip etika profesi dalam Islam. Yang pertama yaitu amanah, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Misalkan hari ini kita mendapatkan tugas A, kita harus menjalankannya dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab, dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jangan hanya menyia-nyiakannya atau menanti-nanti, ditunda-tunda tugasnya, itu kita tidak amanah. Yang kedua, kita harus jujur. Jadi menyampaikan informasi sesuai fakta dan tidak melakukan kecurangan. Misalkan kita berdagang, nah kita jangan melebih-lebihkan barang yang kita jual kepada pembeli, padahal hal itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi apa adanya saja. Dan yang ketiga yaitu adil, memperlakukan semua pihak secara seimbang dan tidak diskriminatif atau membedakan suatu suku atau karena ada yang berbeda dari orang tersebut kita mengucilkannya, itu jangan. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab, bersedia mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan. Karena itulah dalam bekerja kita harus hati-hati dalam membuat keputusan, karena keputusan yang kita ambil dalam pekerjaan itu akan dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir itu profesional, bekerja sesuai kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Maksudnya kita ahlinya dalam berdagang. Nah, kita mengambil pekerjaan
malah di bidang mengajar. Nah, itu tuh tidak profesional karena tidak sesuai dengan apa keahlian yang kita miliki. Ada pula hadis tentang profesionalisme dalam bekerja, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang apabila melakukan suatu pekerjaannya, ia menyempurnakannya. Hadis riwayat Tabrani. Nah, makna hadis ini yaitu jika seorang muslim bekerja, maka harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, teliti, dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Misalkan kita bekerja sebagai petani, kita menanam tanaman harus dengan bersungguh-sungguh, harus merawatnya dengan baik agar menghasilkan saat panen menghasilkan barang yang berkualitas. Nah, karena saya berada di jurusan PGMI, maka ada beberapa hal atau etika yang harus dimiliki sebagai calon pendidik atau calon guru. Yang pertama yaitu harus menjadi teladan yang baik, karena kita akan menjadi contoh bagi murid-murid kita atau role model bagi mereka. Yang kedua, dengan mengajar dengan ikhlas. Mengajar harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dengan berleha-leha atau tidak ikhlas gitu. Yang ketiga yaitu bersikap adil kepada peserta didik. Nah, jangan membeda-bedakan antar murid satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat yaitu membimbing siswa dengan akhlak mulia. Dan terakhir, terus meningkatkan kompetensi diri. Misalkan kita sudah berada di level 1. Nah, kita harus meningkatkannya agar naik level menjadi level 2. Jadi, kita harus tetap, meskipun kita sudah menjadi guru, kita harus tetap belajar mengejar pendidikan kita. Nah, adapun contoh dalam penerapan etika profesi ini dalam dunia pendidikan seperti guru yang datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, atau dalam dunia bisnis, pedagang yang tidak mengurangi timbangan atau tidak licik, tidak jujur dalam timbangan. Jadi harus jujur dalam timbang menimbang dagangan. Ada pula dampak positif yang bisa kita ambil dalam hasil menerapkan etika profesi ini. Yang pertama, dengan mendapatkan kepercayaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pekerjaan yang kita punya. Yang ketiga, terhindar dari korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang harmonis dan nyaman. Dan yang terakhir, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kesimpulannya, etika profesi dalam Islam adalah pedoman moral dalam menjalankan pekerjaan sesuai ajaran Al-Quran dan hadis. Prinsip utamanya meliputi amanah, jujur, adil, bertanggung jawab, dan profesional. Penerapannya, etika profesi ini menjadikan pekerjaan bernilai ibadah dan membawa manfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Dari saya dicukupkan sekian. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.